Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Hiram di channel ini. Dan saya sebelumnya minta maaf karena sudah lama saya tidak mengupload video. Jadi saya kena Omikron ya. Omikron lumayan ganas juga ya. Saya kena sekitar 7 hari, tapi sampai hari ke-9 itu masih terasa dampaknya. Jadi sempat ngedown gitu ya, sempat males untuk buat konten-konten, tetapi banyak juga yang mensubscribe, banyak juga yang komen, jadi saya mau semangat lagi nih. Tapi saya mau ceritain sedikit tentang Omikron ini, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi buat semua yang mendengar. Jadi gejala Omikron itu yang saya rasakan adalah pusing di kepala tengah ya, dan itu pusingnya tuh sudah minum Panadol Extra 2 biji juga masih pusing gitu. Terus kemudian juga batuk-batuk hebat ya, batuknya tidak berdahak, batuk rejan, dan itu batuk hebat. Kemudian demam sampai 38 derajat, dan rasanya tuh jadi dingin gitu, dingin ya. Dan juga sorry, mencret, buang-buang air besar ya, dan itu cair gitu, sehari bisa sampai 2 kali. Dan gejala-gejala lainnya itu lemas, jadi bawahannya pengen tidur gitu. Ya udah pasti ya, kalau makan itu rasanya hambar gitu, jadi rasanya pahit, kayak nggak ada rasanya. Nah itu yang saya rasakan, yang masa kritisnya itu sekitar 3 hari ya. 3 hari gejala itu hampir semuanya muncul gitu, dan itu rasanya benar-benar lemes gitu ya. Jadi virus ini saya merasa itu aktif gitu ya, virusnya aktif gitu. Dan saya sudah minum banyak vitamin, sudah vitamin D 1000, sudah minum vitamin B6, B12 ya. Karena kalau istri saya itu gejalanya dia ngilu badannya, pegel gitu ya. Dan kalau di selama 3 hari itu, meskipun udah minum obat batuk berbagai macam ya, saya minum Vicks 44, kemudian saya sampai minum beberapa macam juga Intunal, itu kayak nggak ada efek gitu. Tapi jangan khawatir, kalau kena Omikron setelah hari ketiga biasanya itu sudah mereda. Dan saya sudah divaksin itu 2 kali, belum booster karena belum 6 bulan dari vaksin kedua yang terakhir. Tapi tetap katanya yang sudah di booster juga itu virus itu kalau kena itu lumayan gitu ya, gejalanya tuh seperti yang saya bilang tadi, bahkan ada yang lebih gitu ya. Tapi katanya juga ada yang kalau tidak divaksin sama sekali itu bisa sampai menyebabkan sesak nafas. Tapi saya sih tidak mengalami yang namanya sesak nafas, tidak bisa nyium karena kan berbeda dengan Delta. Jadi Omikron itu saya rasakan juga, saya tidak merasakan radang tenggorokan. Yang saya rasakan itu kayak di daerah yang batuk itulah, di kerongkongan gitu ya, di kerongkongan daerah ke paru-paru gitu rasanya. Nah jadi buat semua yang belum kena, mudah-mudahan jangan sampai kena. Tapi memang sudah sangat banyak yang kena, dan ini sudah seperti endemi gitu ya, sudah bukan pandemi lagi. Menyebarnya sangat cepat, semuanya keluarga saya kena. Jadi kemungkinan besar itu dari saya ya mas, saya di toko juga, saya juga ada apa namanya, bertemu dengan banyak orang ya. Mungkin saat itu saya juga sedang melepas masker, jadi kemudian saya tertular. Tetapi yang pertama muncul reaksi itu anak saya yang kedua. Anak saya yang kedua itu muntah, pusing, katanya lemes, dan itu muntahnya hebat sekali. Diukur suhunya malamnya, kemudian demam, tapi besoknya itu udah membaik gitu. Jadi kok cepet banget. Nah kemudian nyusul hari anak saya hari Sabtu yang kedua, terus istri saya hari Minggu itu kerasa gejalanya yang tadi saya bilang, pegel, terus kemudian pusing. Ya pokoknya dia lemes banget lah gitu, udah nggak enak makan lagi. Terus kemudian nyusul lagi anak saya yang ketiga di hari saya dulu hari Senin, baru anak saya yang ketiga itu di hari Minggu sama Senin, itu sampai demam ya, demam, nangis-nangis. Tapi yang bayi ini cepet ya, begitu hari Senin siang gitu kalau nggak salah, sekitar 1 hari ya, 1 kali 24 jam itu sudah bagus lagi kondisinya. Anak saya yang pertama juga kena, itu juga cuma 1 hari. Nah yang dewasa ini, kalau istri saya itu kurang lebih sama ya, sekitar 7-8 hari.
Kalau saya merasakan lemes itu sampai hari ke-7. Di hari ke-8, ke-9 itu ada pemulihan, ya udah masa pemulihan gitu, tetapi rasanya juga nggak enak gitu ya. Nah, saya tahu saya kena Omikron itu karena di swab di puskesmas dan itu gratis ya. Kemudian dikasih obat juga, vitamin C, vitamin D, kemudian juga obat batuk, dan kemudian juga dikasih obat anti demam, paracetamol. Nah, lumayan ya. Jadi saran saya buat kalian yang mengalami gejala-gejala yang seperti saya sebutkan tadi, mencret, pusing kepala di tengah sini, kemudian batuk-batuk. Batuk-batuknya tuh kalian hati-hati juga nih. Batuk-batuknya tuh kalau yang udah hari ke-5 ke-6 gitu, itu kayak batuk mau nggak mau gitu. Tapi itu virusnya masih ada gitu, kerasa. Nah, justru yang itu tuh yang udah mulai lemah itu kayaknya kalau kena ke orang lain itu bisa berbahaya gitu ya. Dan ya saya bersyukur ya nggak sampai kena ke orang tua saya, nggak sampai kena ke nenek saya gitu. Meskipun saya sempat ketemu mereka, itu saya bersyukur nggak sampai nular. Jadi penularannya itu memang rasanya tidak secepat yang dulu katanya berpapasan gitu ya sudah langsung kena. Rasanya tidak seperti itu, butuh waktu lah kira-kira mungkin berbicara atau ngobrol berapa lama baru tertular. Nah, yang mau saya sampaikan adalah bagi yang sudah terkena gejala itu segera ke ya puskesmas atau ke rumah sakit terserah. Tapi kalau saya biasanya ke puskesmas dulu, kemudian ke rumah sakit, di sini ada rumah sakit Cimacan ya, itu juga bagus. Tapi kalau ke puskesmas tuh enaknya langsung di swab, karena alat swabnya itu rata-rata di setiap puskesmas tuh udah ada dan juga gratis ya. Asal di daerah situ, misalnya saya tinggal di Cipanas, saya ke puskesmas Cipanas. Nah, tujuannya apa? Bukan buat diri kita sendiri gitu loh. Mungkin kita bilang, nggak usah di swab, atau misalnya saya nggak COVID. Kadang-kadang ada orang yang kayak anti gitu dibilang COVID. Padahal kenapa ya, namanya kalau kita kena ya mau gimana gitu loh. Sudah harus kita ambil tindakan. Kita mesti mikir kalau gejala itu tertular ke keluarga kita. Kalau anak kecil ya, saya sih bersyukur anak yang pertama itu sudah 2 kali vaksin, anak yang kedua belum divaksin, anak ketiga belum divaksin, umurnya 5, 7, dan hampir 1 tahun yang paling kecil. Tapi semuanya cepet gitu, cuma 1 hari. Nah, itu saya bersyukur. Tapi kalau orang yang saya rasain itu selama 7 hari ya, gejalanya sampai benar-benar tuntas itu kira-kira 9 hari. Dan ya 9 hari itu hari ke-10-nya udah seger gitu, udah rasa kayak nggak ada sisa lah virus-virus gitu. Karena virusnya tuh bener-bener aktif gitu. Dan itu rasanya ya bisa dibilang menderita gitu setelah kena si virus Omikron itu. Kita udah makan, saya udah makan banyak, saya udah minum vitamin, ya saya sampai beli zinc, terus beli berbagai macam vitamin lah saya konsumsi gitu ya. Sampai saya pernah minum UC yang vitamin C 1000 mili itu saya 2 botol gitu. Itu 2 botol, terus vitamin D, terus zinc, terus vitamin B12, B6 itu saya tenggak semua seharian. Tapi asli rasanya itu udah makan, saya lawan gitu ya. Meskipun rasa nggak enak, tapi paksa gitu makan selama 3 hari itu. Saya paksa makan terus gitu. Aduh, tapi itu bener-bener rasanya lemes banget ya. Jadi ya mungkin kalau yang sebelum-sebelumnya itu, apalagi kalau yang sudah ada komorbid atau penyakit bawaan, itu bener-bener rasanya kayak nggak ada semangat gitu loh buat berjuang melawan penyakit itu gitu loh, karena udah diminum semuanya tapi tetap lemes, tetap sakit. Nah, ternyata setelah saya banyak ngobrol dan saya alami sendiri, itu memang masa kritisnya itu ada yang 2 hari, 3 hari, 5 hari sesuai dengan daya tahan tubuh. Tapi sesudah itu Omikron ini, kalau kita ketika masa-masa kritisnya itu kita tetap makan, tetap minum vitamin, ya tetap semangat berjuang gitu ya, percayalah bahwa penyakit itu akan berlalu, itu kebanyakan sembuh gitu. Dan memang kan angka kesembuhan Omikron ini jauh lebih besar daripada yang sebelum-sebelumnya, yang Delta atau yang awal tuh. Nah, yang awal itu kan yang banyak meninggal. Nah, yang Omikron ini ya itu cepat gitu loh. Lebih banyak untuk yang sembuh. Nah, saya juga cerita sana sini, ada juga yang 14 hari ya, itu 2 minggu, lumayan lama. Itu tukang somai di dekat
toko saya ya, itu 2 minggu. Tapi juga ada yang ketika dia kena Omikron itu kayak orang sehat gitu, cuma kayak batuk-batuk dikit aja. Tapi ketika di swab itu positif. Nah, saya saya rasa kita jangan memikirkan diri kita sendiri gitu ya. Ketika kita sudah mulai ada gejala-gejala tadi, mencret, pusing, kemudian batuk-batuk, terus kemudian lemas, terus kemudian demam, apalagi nih kalau demam itu hampir bisa dipastikan itu terkena gitu ya. Ya kalau Anda mau anggap itu influenza pun ya tetap aja lah, kenapa why not kita nggak swab aja gitu. Supaya apa? Supaya kita bisa isolasi mandiri dan tidak menyebarkan kepada orang lain. Ya, apalagi yang sudah tua, saya aja umur 38 ketika mengalami gejala-gejala itu, aduh rasanya benar-benar gak enak ngapa-ngapain, gak pengen ngapa-ngapain, pengennya tidur aja. Ya, saya sempat sampai tidur itu sekitar 14 sampai 15 jam gitu. Tapi kan harus bangun ya, harus beliin makanan buat anak-anak, buat istri ya, beliin obat. Ya, tetap harus keluar juga, paksain gitu. Tapi bersyukur bisa melewati masa-masa sulit itu ya. Dan mudah-mudahan kalian semua yang nonton video ini dijauhkan dari Omikron itu, tetap waspada ya, jangan lepas masker dan kemudian ngobrol terlalu dekat sama orang, tapi juga jangan terlalu paranoid, jangan terlalu ketakutan. Kalau memang sudah kena, usahakan kita semangat karena yakin bahwa itu akan berlalu gitu. Jangan sampai kita malah jadi lemas, nggak makan, nggak minum obat, apalagi cuek gitu ya. Nanti malah bisa kena karena kenanya ini cepat sekali. Nah, itu cerita saya tentang saya kena Omikron ya. Dan ya setelah video ini saya akan kembali membagikan materi-materi mengenai training worship leader yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Bye-bye.